Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Luar biasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang bulan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita. Dari Lukas pasal yang ke-13, pasal yang ke-24 maksud saya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, ini bercerita tentang dua orang murid yang berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika di hari Yesus dibangkitkan, para wanita, Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain, mereka pergi ke kubur untuk melihat keadaan di sana. Dan ketika mereka sampai ke sana, mereka tidak menemukan Yesus karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Mereka berjumpa dengan malaikat yang menyampaikan kepada mereka bahwa Kristus hidup, dia telah bangkit dari kematian. Ketika para wanita ini menceritakan apa yang terjadi kepada para murid yang lain di tempat mereka berkumpul, para murid yang lain tidak mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Ini lucu karena sebelum ini Yesus telah berulang kali menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus sendiri pergi melihat ke kubur apa yang terjadi. Dan Petrus tidak menemukan Yesus di sana. Karena kuburnya telah terbuka dan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Pada waktu itu Petrus belum percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, kemudian di ayat yang ke-13 mulai diceritakan bagaimana dua orang murid, mereka berangkat dari Yerusalem berjalan menuju Emmaus. Saudara, kedua murid ini juga ada ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka menceritakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Tapi buat mereka, cerita itu atau berita itu adalah seperti omong kosong. Buat mereka nggak mungkin Yesus bangkit dari orang mati, dari antara orang mati. Sehingga mereka memilih, mungkin mereka ingin mundur secara diam-diam tanpa pamit kepada yang lainnya. Mereka hendak berjalan menuju Emmaus. Dan saudara, dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus yang datang menghampiri mereka. Kalau kita baca di ayat-ayat ini, Lukas 24 ayat 13, 14 dan 15 diceritakan dalam perjalanan mereka berbicara tentang apa yang sedang terjadi, yaitu peristiwa tentang penyaliban Yesus. Bagaimana dia orang yang tidak bersalah kemudian mati disalibkan, dan berita yang disampaikan oleh para wanita bahwa dia bangkit dari kematian. Mereka bertukar pikiran, firman Tuhan berkata. Mereka bertukar pikiran di jalan. Dan kemudian dalam perjalanan dua orang ini, Yesus datang menghampiri mereka. Bapak Ibu Saudara, hari Senin ini saya ingin bagikan buat saudara bahwa dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, dia berkata, kalau kamu berkumpul, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Saudara, biarlah di setiap tempat di mana kita berkumpul, bersama-sama dengan saudara seiman, mari kita berbicara tentang Yesus Kristus. Mari kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kadangkala ketika 2 atau 3 orang berkumpul, yang dibicarakan adalah lebih kepada persoalan, lebih kepada pergumulan, lebih kepada hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Tapi coba kita menyadari bahwa ketika kita berkumpul, kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Kita adalah warga kerajaan Allah. Waktu kita berkumpul, kita tahu Tuhan hadir di situ. Dia hadir bukan karena yang lain. Dia hadir bukan karena kita menyembah. Dia hadir bukan karena apa-apa, tapi dia hadir cuma satu alasannya. Dia hadir karena dia berjanji di mana 2-3 orang berkumpul atas namanya, di situ dia hadir. Saudara, kalau kita menyadari hal ini, maka setiap perbincangan kita, setiap kali kita fellowship, maka fellowship kita menjadi fellowship yang berkualitas. Fellowship kita bukan hanya kumpul kongko-kongko berbicara tentang kelemahan, kejatuhan dan lain sebagainya. Tapi fellowship kita menjadi fellowship yang membangun karena kita bercerita tentang Yesus. Kita tahu dia hadir di situ. Kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman dan kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari fellowship kita. Apapun yang menjadi topik dari pembicaraan kita, tetap jadikan Yesus sebagai sumber atau
pusat dari segala perbincangan kita. Mungkin kita berjumpa dengan rekan kita, dengan teman gereja, teman komsel. Kita ingin menceritakan persoalan kita. Biarlah dalam kita bercerita, dalam kita sharing, Yesus tetap menjadi pusat dari segala sesuatu. Kita menceritakan kelemahan kita menceritakan kegagalan kita. Tapi jangan lupa, fokusnya bukan di kegagalan kita. Fokusnya pada apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi melalui segala sesuatu yang terjadi, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya ini menguatkan setiap kita dan memberkati setiap kita. Dia omnipresence, dia ada di mana-mana. Dia ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.